Langit mendung menggantung di atas desa kecil di Jawa Timur. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat menyelimuti daerah ini. Damar, seorang ahli sejarah berusia 40-an, menatap peta tua yang tergelar di meja kayu usang di sebuah warung kopi. Jari telunjuknya menelusuri garis-garis samar yang menunjukkan lokasi desa Sukamandi, sebuah desa yang seharusnya ada, tetapi kini lenyap dari peta modern. Jadi, menurut cerita warga, desa itu hilang begitu saja, tanya Lani. Ia mencatat setiap informasi yang didengar dalam buku catatannya. Seorang pria tua yang duduk di dekat mereka mengangkat wajahnya dari cangkir kopi hitamnya. Wajahnya penuh keriput. Matanya kosong menatap keluar jendela seolah mengingat sesuatu. Kalian mencari Sukamandi? Suara pria tua itu bergetar. Damar dan Lani saling pandang sebelum mengangguk. Kalian sebaiknya pulang. Tidak ada yang bisa kalian temukan di sana kecuali kegelapan. Pria tua itu menghela napas panjang. Dulu, Sukamandi adalah desa makmur. Tapi, suatu malam, semua penghuninya menghilang. Lani mencatat dengan cepat. Apa ada yang pernah mencoba masuk ke sana setelah kejadian itu? Pernah, jawab pria itu pelan. Tapi tidak ada yang kembali dengan selamat. Damar merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya, tetapi ia menepis rasa takutnya. Ia bukan orang yang percaya pada tahayul. Baginya, legenda seperti ini hanyalah teka-teki sejarah yang menunggu untuk dipecahkan. Bisa tunjukkan jalannya, Pak? Tanya Damar, tetap tenang. Pria tua itu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sejenak, ia seolah ingin memperingatkan mereka sekali lagi, tetapi akhirnya ia hanya menggeleng dan berdiri dari kursinya. Sebelum pergi, ia berbisik lirih, "Kalau kalian mendengar bisikan, jangan menoleh." Suasana di warung itu mendadak hening. Damar melipat peta dan mengangguk pada timnya. Kita berangkat besok pagi. Mereka tidak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Matahari baru merangkak naik ketika Damar dan timnya mulai menyusuri jalan setapak menuju desa Sukamandi. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, menciptakan bayangan samar yang bergerak seiring hembusan angin. Kenapa jalannya terasa seperti jarang dilewati? Gumam Randy sambil menyorotkan kameranya ke sekitar. Karena memang tidak ada yang berani ke sini, sahut Lani, mencatat pengamatannya. Ia bisa merasakan aura ganjil yang membungkus tempat ini. Terlalu sunyi, terlalu asing. Damar berjalan paling depan, sesekali membandingkan peta tua yang dibawanya dengan kondisi di lapangan. Semakin jauh mereka melangkah, suasana terasa semakin berat, hingga akhirnya, di balik pepohonan yang rimbun, mereka melihat sesuatu yang membuat langkah mereka terhenti. Desa itu masih berdiri. Rumah-rumah kayu dengan arsitektur khas Jawa tampak utuh. Sebagian besar bahkan masih memiliki atap yang baik, tetapi tidak ada satupun tanda kehidupan. Randy mengangkat kameranya. Seharusnya kalau desa ini ditinggalkan puluhan tahun lalu, bangunannya sudah runtuh. Tapi lihat ini. Ia mengarahkan kameranya ke salah satu rumah yang pintunya sedikit terbuka. Damar melangkah ke rumah terdekat dan mendorong pintunya perlahan. Di dalam, perabotan masih tertata rapi. Di atas meja, ada piring berisi sisa makanan yang telah mengeras, seakan ditinggalkan di tengah waktu makan. Mereka semua saling berpandangan. Jika desa ini benar-benar ditinggalkan puluhan tahun lalu, mengapa semuanya masih seperti baru? Randy melangkah ke ruang tengah dan menemukan sesuatu yang membuatnya bergidik. Sebuah boneka kayu berwajah pucat duduk di atas kursi, menghadap langsung ke pintu. Aku nggak suka ini, gumamnya seraya menjauh. Damar menghela napas dalam-dalam. Kita bagi tugas. Lani, kau dokumentasikan rumah-rumah ini. Randy, rekam semua yang kau lihat. Aku akan mencari sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di desa ini. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, angin tiba-tiba berembus kuat dari dalam rumah. Dan saat itulah, mereka mendengar suara itu. Suara yang seakan berasal dari segala arah. Damar menoleh ke Randy dan Lani, memastikan mereka juga mendengarnya. Wajah mereka pucat. Angin berembus lagi.
Pintu-pintu rumah berderak, seakan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Lani menggenggam lengannya sendiri, tubuhnya bergetar. Damar, kita harus keluar dari sini. Tapi Damar masih terpaku. Matanya menangkap sesuatu di lantai ruang tengah, sebuah buku tua, terbuka pada halaman yang dipenuhi tulisan tangan. Tinta merah menggores halaman itu dengan satu kalimat yang mengerikan. Damar menatap buku tua di tangannya. Tulisan merah yang tampak seperti tinta kering itu menggetarkan hatinya. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Siapa yang menulis ini? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Lani, Randy, lihat ini. Lani mendekat dan membaca tulisan itu. Wajahnya semakin pucat. Randy, yang masih memegang kameranya, mengarahkan lensa ke halaman tersebut. Sial, gumam Randy. Tangannya sedikit gemetar. Belum sempat mereka berdebat lebih jauh, Lani melihat sesuatu di pojok ruangan. Sebuah alat perekam suara tua, tertutup debu, tergeletak di atas meja kecil. Modelnya sudah ketinggalan zaman, mungkin peninggalan tahun 80-an. Lani menatap alat itu ragu. Kenapa ini masih di sini? Damar mengambil perekam itu dan meniup debu di permukaannya. Ada kaset di dalamnya, dengan label yang sudah hampir pudar. Namun, satu kata masih bisa terbaca dengan jelas. Suasana di dalam rumah itu terasa semakin mencekam. Kita putar? Tanya Randy dengan suara bergetar. Damar mengangguk. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menekan tombol play. Suara dengungan statis memenuhi ruangan, diikuti keheningan yang panjang. Lani dan Randy menahan napas. Lalu, suara itu datang. Suara seorang perempuan, diikuti tangisan pilu. Suara itu terputus oleh bunyi seperti sesuatu diseret di atas lantai kayu. Lani mundur selangkah, menutup mulutnya. Lalu, suara lain terdengar. Mereka akan datang. Mereka akan datang. Mereka sudah melihatmu. Damar segera menekan tombol stop. Suasana di dalam rumah itu begitu sunyi hingga mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Ini cuma rekaman lama, kan? Kata Randy, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Lani menatap Damar, matanya dipenuhi ketakutan. Kita nggak boleh di sini lebih lama. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar rumah. Mereka bertiga saling berpandangan. Lani mencengkeram lengan Damar dengan erat. Randy memegang kameranya lebih kuat. Lalu, terdengar bisikan dari luar rumah. Kalian sudah terlambat. Damar menahan napas. Lani mencengkeram lengan bajunya. Tubuhnya bergetar. Randy, yang masih merekam, tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Lalu, pintu itu perlahan berderi terbuka. Namun, di luar tidak ada siapapun. Hanya kabut tebal yang menyelimuti jalanan desa, bergulung seperti sesuatu yang hidup. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang membuat perut mereka terasa mual. Lani menatap Damar dengan mata ketakutan. Kita harus keluar dari sini sekarang. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Randy, yang masih menyorotkan kameranya, berhenti dan menatap sesuatu di dinding rumah. Tunggu, ini apa? Damar dan Lani mengikuti arah pandangannya. Dinding-dinding rumah itu penuh dengan lukisan aneh. Sebelumnya, mereka terlalu panik untuk menyadarinya. Lukisan-lukisan itu seakan baru saja dibuat. Warnanya masih pekat dan tidak memudar seperti seharusnya jika sudah berusia puluhan tahun. Lani mengangkat tangannya, jari-jarinya menyentuh permukaan dinding. Mereka bertiga saling berpandangan. Gambar-gambar itu menggambarkan sesuatu yang mengerikan. Sosok manusia tanpa wajah, berdiri berbaris menghadap ke arah gua gelap. Seseorang diikat pada sebuah altar, sementara sosok-sosok berjubah mengelilinginya. Bayi yang diangkat tinggi oleh tangan-tangan berlumuran darah. Sesosok makhluk raksasa dengan mata kosong dan mulut menganga, seolah siap menelan segalanya. Damar mendekati lukisan yang paling besar, menggambarkan sekelompok orang berkumpul di sekitar gua bawah tanah. Wajah mereka tampak penuh ketakutan. Mungkin ini petunjuk. Sesuatu terjadi di gua itu. Lani menggeleng cepat. Aku nggak peduli.
Kita harus keluar dari sini sekarang. Namun, sebelum mereka bisa melangkah ke pintu, suara seretan terdengar dari belakang. Randy menoleh perlahan. Kameranya masih merekam. Sebuah boneka kayu yang tadi ada di kursi ruang tengah, kini jatuh ke lantai, menghadap mereka. Mulutnya yang dicat merah terlihat menyeringai lebih lebar dari sebelumnya. Lalu, terdengar suara bisikan dari dinding. Bukan dari seseorang, tapi dari lukisan itu sendiri. Mereka tidak pernah pergi. Seketika, semua lukisan di dinding berubah. Wajah-wajah dalam gambar kini menatap langsung ke arah mereka. Mata hitam mereka seperti mengawasi. Lani berteriak. Damar menarik tangannya, menyeretnya keluar rumah. Randy berlari di belakang mereka. Kameranya masih menyala. Begitu mereka keluar, kabut semakin menebal. Tapi di tengah kabut itu, sesuatu mulai muncul. Sosok-sosok berdiri diam di antara rumah-rumah. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya menonton. Dan jumlah mereka semakin banyak. Damar menatap ke depan, ke arah jalan setapak yang membawa mereka masuk ke desa ini. Tapi kini, jalannya tidak ada. Mereka terjebak, dan gua dalam lukisan itu seakan menunggu mereka. Damar menggenggam erat tangan Lani, sementara Randy tetap merekam, meskipun tangannya gemetar. Sosok-sosok dalam kabut itu semakin banyak, berdiri tanpa suara di antara rumah-rumah kosong. Kita harus keluar dari sini, bisik Lani. Suaranya penuh kepanikan. Tapi jalan yang kita lewati tadi sudah nggak ada, sahut Randy. Matanya masih tertuju pada makhluk-makhluk itu. Apa kita lari aja? Damar berpikir cepat. Kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan kalau kita panik. Lani mengingat sesuatu. Gua yang tergambar di dinding rumah itu. Itu satu-satunya petunjuk yang mereka punya. Kita cari gua itu, kata Damar. Mungkin ada jalan keluar di sana. Mereka bergerak perlahan, menyusuri desa sambil menghindari sosok-sosok dalam kabut. Mereka hanya berdiri diam, tetapi keberadaan mereka menciptakan ketegangan yang luar biasa. Seakan kapan saja mereka bisa bergerak dan mengejar. Di ujung desa, di balik rimbunan pohon besar, mereka menemukannya. Sebuah mulut gua menganga hitam di antara akar-akar pohon tua. Randy mengarahkan kameranya ke dalam gua. Udara di dalam terasa lembab dan pengap. Cahaya senter mereka menyorot dinding gua yang dipenuhi simbol-simbol aneh, mirip dengan yang ada di lukisan dinding rumah tadi. Tempat ini pasti sudah ada sejak lama, gumam Damar, meneliti ukiran-ukiran batu. Mungkin sebelum desa ini ada. Mereka melangkah lebih jauh. Suara langkah mereka bergema, menciptakan ilusi bahwa ada seseorang atau sesuatu yang mengikuti di belakang mereka. Lani berhenti tiba-tiba. Damar dan Randy menahan napas. Tiba-tiba, senter mereka berkedip-kedip, dan ketika cahaya kembali stabil, mereka melihatnya. Tulang belulang manusia berserakan di lantai gua. Sebagian masih memakai pakaian yang sudah hancur dimakan waktu. Tengkorak-tengkorak mereka tampak seolah pernah mengalami siksaan mengerikan sebelum akhirnya mati. Lani menutup mulutnya agar tidak berteriak. Di tengah semua itu, ada altar batu besar, penuh dengan bercak merah kecoklatan. Damar mendekati altar itu. Ada sesuatu yang tertulis di permukaannya dalam aksara Jawa kuno. Ia berusaha membacanya dengan suara pelan. Mereka yang melanggar akan menjadi bagian dari kegelapan. Randy memutar tubuhnya dengan panik. Kita harus keluar dari sini. Namun sebelum mereka sempat berlari, suara langkah kaki mulai terdengar. Dan sesuatu mulai muncul dari dalam bayangan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Damar, Lani, dan Randy berdiri membeku. Tubuh mereka seakan kehilangan kendali. Bayangan di dinding gua bergerak liar, seolah ada sesuatu yang merayap di antara mereka. Lani menggenggam lengan Damar erat. Apa itu? Suaranya bergetar. Dari dalam kegelapan, sesosok makhluk tinggi kurus dengan kulit hitam legam mulai terlihat. Matanya kosong, tetapi mulutnya yang lebar menyeringai, menampakkan deretan gigi tajam. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai bergerak.
Mereka datang. Damar menarik Lani dan Randy. Mereka berlari sekuat tenaga, menapaki jalanan berbatu di dalam gua. Nafas mereka memburu, tetapi langkah-langkah di belakang mereka semakin cepat. Lani menjerit ketika salah satu bayangan itu melesat mendekat. Tangan kurus dan panjang hampir mencengkeram bahunya. Damar menoleh, melihat makhluk itu mengulurkan tangan ke arah mereka. Mulutnya bergerak seolah berbisik sesuatu. "Kalian, bagian dari kami." Randy tersandung. Kameranya terlepas dari tangannya dan meluncur ke lantai gua. Ia terjatuh. Kepalanya membentur batu. Lani berusaha menariknya, tetapi makhluk-makhluk itu semakin dekat. Damar menoleh ke altar batu yang tadi mereka lihat. Sesuatu di dalam pikirannya berteriak bahwa jawaban ada di sana. Ia berlari ke altar itu dan melihat kembali tulisan kuno yang terukir di sana. Mereka yang melanggar akan menjadi bagian dari kegelapan. Namun di bawahnya, ada ukiran lain yang sebelumnya tertutup debu. Damar mengusapnya dengan telapak tangannya dan membaca dengan suara gemetar. Hanya darah yang bisa menghentikan mereka. Damar menatap telapak tangannya yang terluka akibat berlari di jalan berbatu. Apakah ini yang dimaksud? Tanpa pikir panjang, ia menekan lukanya ke altar batu itu. Gua tiba-tiba bergetar. Suara jeritan mengisi ruangan, melengking dan menyakitkan. Makhluk-makhluk itu mundur. Tubuh mereka bergetar seolah merasakan sesuatu yang menyakitkan. Beberapa dari mereka mulai menghilang. Tubuh mereka berubah menjadi asap hitam yang tersedot ke dalam altar. Randy, yang masih setengah sadar, merintih. "Apa yang terjadi?" Damar menggertakkan giginya, menekan lukanya lebih keras ke altar. "Aku nggak tahu, tapi ini berhasil." Namun sebelum semua makhluk itu lenyap, satu sosok yang paling besar dan mengerikan berjalan maju, menatap Damar dengan mata kosongnya. Ia mengangkat tangannya yang penuh luka bakar, menunjuk langsung ke arah Damar. Dan dengan suara menggelegar, ia berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Tetapi di kepala Damar, suara itu terdengar sangat jelas. "Kalian tidak bisa lari. Kutukan ini belum selesai." Kegelapan menyelimuti mereka. Suara-suara aneh berbisik di telinga Damar, seolah makhluk-makhluk itu masih ada di sekitarnya, bernafas di tengkuknya. Perlahan, ia membuka mata. Ia masih di dalam gua. Lani berjongkok di sampingnya, mengguncang bahunya. "Damar, bangun. Kita harus pergi dari sini." Randy berdiri tidak jauh. Wajahnya penuh keringat dan ketakutan. "Kita nggak sendiri di sini." Damar bangkit dengan kepala masih berdenyut. Senter Lani menyorot ke arah altar batu. Makhluk-makhluk tadi memang sudah lenyap. Tetapi suasana di gua terasa lebih berat, lebih menyesakan. Lalu, terdengar suara langkah lagi. Namun kali ini, suara itu datang dari segala arah. Damar meraih tangan Lani dan menariknya berdiri. "Lari sekarang." Mereka bertiga bergegas menuju mulut gua, tetapi semakin mereka berlari, semakin gua itu terasa panjang. Jalan keluar yang tadi ada sekarang tak terlihat. Apa kita tersesat? Randy hampir menangis. Lani berhenti dan menyorotkan senternya ke dinding gua. Matanya melebar. "Damar, lihat ini." Dinding gua kini dipenuhi wajah-wajah manusia. Ratusan wajah, mata mereka kosong, mulut mereka terbuka seolah sedang berteriak. Tapi yang membuat bulu kuduk Damar berdiri adalah salah satu wajah itu menyerupai dirinya sendiri. "Sialan, ini apa?" Randy mundur. Tubuhnya gemetar. Lalu, dari dalam gua, muncul suara gemuruh seperti sesuatu yang besar sedang bergerak. Damar menatap ke kegelapan di depan mereka. "Kita nggak bisa berdiam di sini. Kalau kita tetap tinggal, kita bakal jadi bagian dari gua ini." Tanpa pikir panjang, mereka berlari lagi, mencoba menemukan jalan keluar. Lani terisak. "Aku nggak mau mati di sini." Damar menoleh ke belakang. Bayangan hitam raksasa mulai muncul di dalam gua. Tubuhnya menjulang, dengan mata merah menyala. Sosok yang sama seperti dalam lukisan dinding rumah tadi. Suara menggelegar memenuhi gua. "Kalian sudah melanggar.
dan kalian akan membayar." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka retak. Damar mencoba menarik Lani, tetapi gravitasi seolah berubah. Tubuh mereka tersedot ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Randy menjerit saat tubuhnya melayang ke udara, sebelum semuanya berubah menjadi kehampaan. Dan suara terakhir yang Damar dengar sebelum segalanya menghilang adalah bisikan halus di telinganya. "Kalian adalah bagian dari kami sekarang." Damar terbangun dengan tubuh terbaring di atas tanah dingin dan lembab. Kepalanya berdenyut, dan ada sensasi berat yang menekan dadanya. Ia menoleh ke samping. Lani dan Randy juga ada di sana, tapi mereka tidak bergerak. Damar merangkak mendekati mereka. Lani mulai mengerang pelan. Kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya terbuka. "Damar, di mana kita?" Ia menoleh ke sekitar. Mereka tidak lagi berada di dalam gua. Kini mereka berada di sebuah ruang bawah tanah yang luas. Di sekelilingnya, dinding-dinding batu dipenuhi ukiran kuno yang menggambarkan ritual mengerikan. Seseorang diikat di atas altar, sementara sosok berjubah hitam mengangkat pisau di atasnya. Tiba-tiba, suara langkah terdengar bergema. Dari balik kegelapan, sosok-sosok mulai muncul. Mereka mengenakan jubah hitam dengan wajah tersembunyi di balik tudung. Lani mencengkeram lengan Damar. Suaranya bergetar. "Mereka itu, siapa?" Salah satu sosok itu melangkah maju. Ia lebih tinggi dari yang lain, dengan tangan kurus panjang yang menjulur dari lengan jubahnya. Suaranya dalam dan serak saat berbicara. "Kalian telah datang untuk melengkapi apa yang belum selesai." Damar merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa maksud kalian?" Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke altar batu di tengah ruangan. Di atasnya, ada bekas darah yang sudah mengering, dan rantai yang tampak usang. Darah terakhir belum diberikan, dan kutukan ini akan terus hidup sampai pengorbanan diselesaikan. Damar tersentak. "Jadi, kalian menghentikan ritual ini di masa lalu? Itu sebabnya desa ini dikutuk." Sosok itu tertawa pelan. "Bukan kami, penduduk desa yang melawan. Mereka menolak untuk memberikan pengorbanan terakhir, dan mereka semua membayar harga yang lebih besar." Damar mulai memahami. Penduduk desa Sukamandi dulu menjalankan ritual pengorbanan ini, tapi di suatu titik mereka memberontak dan menghentikannya. Sebagai akibatnya, kutukan itu bangkit, membantai seluruh desa dan membuatnya lenyap. Lani menggeleng cepat. "Kita nggak akan jadi bagian dari ini." Sosok berjubah itu bergerak lebih dekat. "Kalian sudah menjadi bagian dari ini sejak kalian menginjak desa ini." Randy berbisik panik. "Kita harus keluar dari sini." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, dinding-dinding batu mulai bergetar. Bayangan di sekeliling mereka tampak hidup, menjulur seperti tangan-tangan yang berusaha mencengkeram mereka. Sosok tinggi itu mengangkat kedua tangannya ke udara. "Kalian punya dua pilihan, memberikan darah kalian untuk menyelesaikan pengorbanan ini, atau menjadi bagian dari kutukan selamanya." Lani bergetar. "Damar, kita harus keluar dari sini." Damar melihat ke sekeliling, mencoba mencari jalan keluar. Tapi satu hal yang jelas, mereka tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Dan sesuatu memberitahunya bahwa mereka harus membuat pilihan sebelum semuanya terlambat. Damar merasakan napasnya memburu. Mereka harus bertindak cepat. Sosok-sosok berjubah hitam semakin mendekat, sementara bayangan di dinding bergerak liar, menciptakan ilusi seolah ruangan itu bernyawa. Randy berbisik dengan suara putus asa. "Damar, kalau kita nggak melakukan sesuatu, kita bakal mati di sini." Damar menatap altar batu yang penuh bercak darah kering. Mereka menginginkan darah sebagai pengorbanan. Tapi apakah itu satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini? Ia mengingat ukiran di gua. Ada sesuatu tentang keseimbangan, tentang bagaimana kutukan ini lahir karena ketidakseimbangan yang terjadi akibat pengorbanan yang dihentikan. Mereka tidak perlu melanjutkan pengorbanan. Mereka hanya perlu mematahkan siklusnya. "Lani, Randy, kita harus menghancurkan altar ini." Lani menatapnya dengan mata lebar. "Apa itu nggak akan malah memperburuk keadaan?"
Siklus ini nggak bisa dibiarkan berlanjut. Kalau kita tunduk, kita hanya akan jadi bagian dari kutukan ini. Kita harus menghentikannya. Tanpa menunggu persetujuan, Damar meraih batu besar yang tergeletak di lantai dan mengayunkannya ke altar dengan sekuat tenaga. Batu itu retak, tetapi altar masih utuh. Para sosok berjubah langsung bereaksi. Suara mereka bergema seperti ratusan orang berbicara sekaligus. Lani dan Randy segera ikut membantu. Mereka mengambil benda apapun yang bisa digunakan dan mulai menghantam altar itu dengan keras. Altar mulai retak lebih dalam. Bayangan di sekeliling mereka menjerit. Suara melengking memenuhi udara. Damar terus menghantam tanpa henti. Tiba-tiba, salah satu sosok berjubah melompat ke arah Damar dengan tangan panjangnya terulur. Cengkeramannya hampir mengenai leher Damar. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, altar itu pecah berkeping-keping. Ruangan langsung bergetar hebat. Cahaya obor berkedip liar sebelum padam satu persatu. Teriakan makhluk-makhluk itu menggema, semakin melemah, hingga akhirnya menghilang. Udara di sekitar mereka berubah drastis. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Lani terjatuh, tubuhnya gemetar. Kita berhasil. Randy mengatur napasnya yang masih tersengal. Aku nggak tahu, tapi mereka sudah nggak ada. Damar menatap sekeliling. Sosok-sosok berjubah itu benar-benar lenyap. Tidak ada lagi suara bisikan. Tidak ada lagi bayangan yang bergerak sendiri. Mereka saling berpandangan, menyadari satu hal. Kutukan itu telah dipatahkan. Tapi apakah mereka benar-benar aman? Mereka masih harus mencari jalan keluar dari tempat ini. Sebelum sesuatu yang lain muncul, Damar, Lani, dan Randy berdiri di tengah ruangan batu yang kini hening. Altar sudah hancur, dan sosok-sosok berjubah itu lenyap tanpa jejak. Namun, sesuatu masih terasa janggal. Kita harus keluar dari sini, ujar Damar, matanya menyapu sekeliling, mencari jalan keluar. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka mulai bergetar. Retakan besar muncul, mengular seperti akar pohon yang tumbuh dengan cepat. Lani menjerit saat tanah di bawah kakinya ambles sedikit. Randy menyorotkan senternya ke sudut ruangan dan melihat sebuah lorong sempit yang menuju ke atas. Di sana, ayo cepat. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari ke lorong itu. Dinding di sekitar mereka mulai berjatuhan, menciptakan debu tebal yang membuat mereka terbatuk-batuk. Mereka terus berlari, hingga akhirnya melihat seberkas cahaya di ujung lorong. Itu jalan keluar. Damar berteriak. Mereka memaksakan langkah, meski kaki mereka terasa berat dan tubuh mereka penuh luka. Setibanya di ujung lorong, mereka menemukan sebuah celah di antara bebatuan. Dengan susah payah, mereka memanjat keluar. Udara segar langsung menyergap wajah mereka. Mereka telah keluar dari gua. Namun, ada sesuatu yang aneh. Langit di atas mereka berwarna kemerahan. Matahari sudah hampir tenggelam. Tetapi yang membuat mereka merinding adalah suasana di sekitar mereka. Mereka masih berada di desa Sukamandi. Tapi, desanya kini utuh. Rumah-rumah yang sebelumnya kosong dan lapuk kini berdiri kokoh, seperti baru ditinggali. Asap mengepul dari cerobong dapur, dan suara sayup-sayup percakapan terdengar dari kejauhan. Lani menutup mulutnya. Bagaimana bisa? Damar menoleh ke belakang, ke arah gua yang baru mereka tinggalkan. Pintu masuk gua itu kini tidak ada, seolah gua itu tak pernah ada sejak awal. Jangan bilang kita. Sebelum Randy sempat menyelesaikan kalimatnya, seorang pria tua muncul dari balik salah satu rumah. Matanya kosong, tetapi wajahnya menunjukkan keterkejutan saat melihat mereka. Kalian kembali. Suara pria itu parau. Langkah kaki lain mulai terdengar. Warga desa mulai berdatangan, mengerumuni mereka dengan tatapan campuran antara ketakutan dan keheranan. Seorang perempuan dengan pakaian tradisional melangkah maju. Kalian yang menghancurkan altar itu, bukan? Damar menelan ludah. Iya, kami pikir itu satu-satunya cara untuk memutus kutukan. Perempuan itu tersenyum. Tetapi bukan senyum lega. Ada sesuatu yang mengerikan dalam sorot matanya.
Kalian memang telah memutus kutukan, katanya pelan. Tapi kalian juga telah mengembalikan kami semua. Suara-suara di sekitar mereka semakin ramai. Warga desa mulai berjalan mendekat. Terlalu dekat. Wajah mereka terlihat manusiawi. Tetapi mata mereka kosong, seperti bayangan dari masa lalu. Randy mundur selangkah. Damar, mereka bukan manusia. Damar akhirnya menyadari apa yang terjadi. Mereka tidak menghentikan kutukan. Mereka hanya membaliknya. Dan kini, mereka terperangkap di masa lalu, di desa Sukamandi yang seharusnya sudah lenyap. Lani mulai menangis. Kita nggak seharusnya ada di sini. Pria tua itu menatap mereka dengan senyum samar. Sekarang, kalian adalah bagian dari kami. Misteri desa Sukamandi akan selalu menjadi cerita yang tak terjawab sepenuhnya. Apakah Damar, Lani, dan Randy benar-benar terjebak di masa lalu? Ataukah mereka hanya menjadi korban dari siklus kutukan yang tak berujung? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, beberapa rahasia seharusnya tetap terkubur. Kadang, keingintahuan manusia bukanlah anugerah, melainkan hukuman. Dan bagi mereka yang mencoba mengungkap sesuatu yang seharusnya dilupakan, bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Karena tidak semua kisah bisa berakhir dengan selamat.